warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Imam selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bekasi. Yang terhormat Bapak Wafidi Pak Glendato selaku Wakil di SMK Negeri 2 Bekasi. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir di ruang baru di SMK Negeri 2 Bekasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan hari ini, di siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan sebelumnya sebelum melanjutkan acara hari ini yang bertema berbagi praktik baik lulus 7 TK tumbuhan eksistensi dan jaga konsistensi. Sebelum dimulai, saya bacakan pembukaan acara pada siang hari ini. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Sumarno selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bekasi. Acara yang ketiga yaitu materi inti dan yang keempat lain-lain dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu pada siang hari ini, mari kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara yang kedua yaitu sambutan dari Pak Sumarno selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bekasi. Waktu dan tempat saya bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semuanya. Jadi orang-orang yang mulai pasti, Pak Amel, Pak Bibi, Mas Yuli, Datangnya. saya mati, memang beda ini sekarang posisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang dua TK, tugas TK, pengawas Marta dan Bu Desi. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi siang hari ini bisa hadir di forum yang luar biasa, yaitu praktek baik jurus 34 tumbuhkan resiliensi dan jaga konsistensi yang nanti akan disampaikan oleh beliau itu nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bagi guru termasuk teman-teman guru TK ini memang tuntutan ke depan semakin berat, bukan semakin ringan. Jadi kalau kita rasakan, kita amati pekerjaan kita sebagai guru ini bukan semakin mudah, tantangannya semakin berat. Jadi waktu saya mengajar pertama dari tahun 88 itu dengan sekarang itu jauh berbeda. Ya kalau ilmu kita yang dulu kita miliki, kita terapkan sekarang mungkin sudah agak berbeda, terutama terkait dengan cara penyampaian dan juga bagaimana kita membentuk sikap karakter. Oke. Karena memang tantangannya sudah beda, sehingga pengalaman yang kita miliki ya, dan kita yakini apa yang kita lakukan yang baik dan layak untuk kita bagi dengan teman-teman yang lain, saya kira apa jangan ya. Sehingga praktek baik ini bisa kita bagi minimal di internal kita, di MDMP, teman-teman juga sekolah ya. Kemudian melebar keluar, tapi jangan sampai nanti internalnya belum, malah juga keluarnya kemana-mana. Banyak loh, banyak kita di internalnya belum tergarap, malah menggarap di luar. Ini saya sangat apresiasi dengan Bupati hari ini, berbaginya sudah kemana-mana, internal juga. Ini jadi hal yang sangat positif
dan pengakuannya lebih tinggi. Jadi kalau teman-teman satu komunitas seperti ini di satu sekolah, ini kan sudah tahu seperti apa tergugat, sehingga angka kepercayaannya atau ketidakpercayaannya juga lebih tinggi. Karena sudah tahu track recordnya gitu. Tapi kan bupati nanti ngedekur di Kalimantan luar biasa karena belum tahu sudah bupati itu ya. Saya kira ini sesuatu yang sangat bagus ya, dan ini kepada Bapak Ibu semuanya juga sama-sama berbagi karena masing-masing kita itu kan sama, hanya masing-masing punya keunggulan sendiri-sendiri, sehingga memang kita perlu mengenali apa yang harus kita yang kita unggulkan. Saya yakin Pak Thomas juga punya unggulan, ya. Dia Rupon juga gitu ya. Apalagi Bu Wis, ya, pengalamannya udah kemana-mana punya banyak keunggulan yang nanti akan ditularkan teman-teman yang lain. Sehingga nanti kalau tatkala Bu Radmi nanti ada tugas lain, ya, tugas lain ini ilmunya sudah disebarkan teman-teman yang lain. Jangan sampai nanti waktu sempat mengeluarkan ilmu sudah ada tugas lain. Itu waktu yang sangat bagus ini, baik-baiknya saling ngisi, tentu nanti bupati akan memberikan apa yang beliau miliki, kemudian apa yang bisa merespon, bahkan bisa mengkoter gitu loh. Segala itu memang perlu diberikan respon yang baik kepada tertib, tetapi arahnya adalah ke satu arah, yaitu perbaikan pelayanan. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan untuk sekolah ini adalah untuk bagaimana perbaikan pelayanan kepada kita, apalagi di guru kita. Ini memang kalau saya amati guru kelas berat apa ini? Paling berat. Jadi beban tugasnya itu memang luar biasa berat. Ini dengan teman-teman guru agak berat memang. Itu kalau kita kerjakan dengan maksimal loh. Tapi tidak maksimal ya pokoknya orang gawe apa. Itu ya. Jadi kalau itu diam itu tidak mangkali apa pokoknya ini harus gawean itu kan. Tapi kalau kita melangkah itu ya, betul-betul kita mau mengabdikan yang terbaik, banyak pekerjaan. Nah, inilah yang kami harapkan. Dan kemarin kami diwawancara sama dosen UNY dan penelitiannya. Saya tanya apa yang menjadi hambatan terbesar Bapak Soekarno bisa jaga meningkatkan lulusan? Saya bilang guru itu segalanya. Ya. Jadi ujung tombaknya adalah di guru. Tatkala guru itu sudah berkarya sangat bagus, disegani para siswa dan mampu menginspirasi, itulah kita satu pendidikan yang berkualitas. Sebaliknya, setelah guru tidak berkarya dengan maksimal, jangan tanya bakat lulusannya gitu ya. Nah, ini teman-teman juga seperti itu gitu ya. Gimana kualitas karakter, bagaimana disiplinnya anak-anak, bagian dari tugas kita bersama untuk mengambil lulusan yang kualitas. Apalagi di teman-teman DK ini bagian besar langsung terjun ke DK saja, sehingga apa yang menjadi hambatan setelah anak berkarya bisa merekam, bisa merespon, dan akhirnya membuat program kerja untuk tidak lanjut. Jadi itu Bu Radmi dan teman semuanya yang dapat saya sampaikan. Semoga ke depan tidak hanya Radmi yang menyampaikan baik-baiknya, juga teman-teman yang lain. Dan ini yang mudah-mudahan masih banyak ya Pak Eko, Pak Edwin, Pak Edwin, Bu Desi. Ini semua kegiatan direkam, direkam biar nanti kita tunjukkan.
Saya merasa seperti itu Pak, tidak pernah merekam kegiatan pelang jadi pelaku. Ternyata dibutuhkan, karena dibutuhkan tidak punya dokumen gitu ya. Mungkin nanti kegiatan seperti ini bisa direkam, dan mungkin Bapak Ibu pas studi banding, pas visitasi, pas ada pembinaan anak itu direkam. Namanya lagi direkam. Itu menjadi bagian yang nanti bisa kita manfaatkan untuk hari-hari berikutnya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Hanya dalam dimaafkan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Sumarno. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti terkait dengan berbagi praktik baik waktu bertempat atau bulan. Pakai buatan sama mana lagi? Saya nggak usah pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang kami hormati Bapak Sumarno SPD MT selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Pengasih, pada Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan kepada Bapak Ibu Guru BK yang kami hormati, terima kasih atas waktu luangnya untuk bisa hadir di ruangan ini dalam rangka berbagi praktik baik untuk 7 jurus BK hebat. Kali ini saya mengambil jurus 3 dan jurus 4, yaitu jurus 3 itu tumbuhkan resiliensi, jurus 4 itu jaga konsistensi. Baik, Bapak Ibu, mari kita lihat paparan, mohon izin saya berdiri ya Pak J. Paparan kita untuk berbagi praktik baik ini. Jadi ada beberapa tujuan yang akan saya sampaikan dalam berbagi praktik baik ini. Jadi karena ini sifatnya berbagi praktik baik, saya intinya menceritakan apa yang sudah saya implementasikan kepada siswa atas jurus 3 dan 4, yaitu resiliensi dan grow mindset, dukungan dan versus pujian, kebiasaan positif, motivasi internal, rencana aksi. Nah, di 7 jurus BK hebat itu ada 7 sebenarnya Bapak Ibu. Jurus yang pertama itu adalah kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi. Nah, jurus 1 sampai 5 ini adalah aspek siswa. Jadi ini ada kaitannya dengan siswa. Sementara jurus 5 dan 6 bangun kolaborasi dan menata situasi, ini aspeknya adalah sistem. Nah, sebelum ini Bapak Ibu biar kita lebih rileks nggih. Kita ada lagunya, 7 jurus BK hebat itu ada lagunya. Nah, kita berdiri dulu nggih. Semuanya berdiri dulu. Nanti kita menyanyi ini dulu. Kita awali dari awal dulu nggih. Nah, dari awal dulu nggih. Sambil kita ikuti gerakannya ya. Nah, kita gerakannya gini-gini dulu. Ya. Lingkungan hebat. Saya juga belum hafal lagunya. Yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. 7 jurus begini ya. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, menata situasi. Yang lainnya yang penting goyang nih, dan nyaman dan juga menggembirakan.
tumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, didik dengan tulus, gunakan 7 jurus, potensi, kelola emosi, bukan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, kolaborasi, menata situasi, jurus BK hebat, sama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus akan ku ingat. Ya, terima kasih ya Pak Ibu, tepuk tangan. Nggih, oh nggih Pak. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih, nanti bisa diperdalam lagi ya Bapak Ibu. Ini adalah jingle dari 7 jurus. Kemarin kalau di BIMTEK itu kita juga harus membuat jingle ini nggih, sampai syutingnya malam-malam untuk membuat jingle ini. Kita lanjutkan. Saya fullkan aja nih. Nah, dalam berbagi praktik baik ini, saya akan menyampaikan jurus 3 dan 4. Kemudian untuk alur dari implementasi ini adalah ARKA. ARKA itu maksudnya A itu aktivitas, R itu refleksi, K itu konseptualisasi, A itu aplikasi. ARKA. Jadi setiap penerapan dari jurus BK ini, 7 jurus ini selalu menggunakan alur ARKA. Nah, ini saya akan menceritakan dulu tentang jurus 3, yaitu tumbuhkan resiliensi. Nanti alur yang ada adalah aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Ini yang kita berikan kepada siswa. Kemudian tema yang akan saya ambil atau ketika saya menerapkan ke siswa itu mengenai situasi kelas 11 TO1, TO2, TO3, listrik 1, listrik 2 tentang keterlambatan. Karena siswa ini kita lihat gejala yang muncul pada siswa bahwa siswa itu sering terlambat masuk pagi dan siswa yang terlambat itu berganti-ganti setiap harinya. Tidak ada alasan yang jelas keterlambatannya, sudah dilakukan konseling kelompok, konseling individu, penurunan keterlambatan hanya sedikit. Sehingga ini yang melatar belakangi saya mengambil jurus 3 yaitu tumbuhkan resiliensi, karena bisa saya simpulkan bahwa anak itu mengalami rasa malas atau resiliensinya rendah. Jadi resiliensi itu apa Bapak Ibu, ada yang sudah pernah membaca atau perso apa? Kemampuan apa Pak? Untuk pulih ya Pak ya? Dari stres, dari keterpurukan itu ya Pak ya? Ya, bagus sekali ini Pak Wagio nggih. Jadi daya lenting nih nggih. Resiliensi itu daya lenting. Jadi ketika kita putus asa, merasa lelah, merasa malas, jatuh di kondisi paling bawah, nah bagaimana dia tetap bisa bangkit kembali. Nah, ini resiliensi. Jadi siswa perlu kita tumbuhkan daya lenting ini. Nah, ini membacanya harus lebih, karena kan jurus yang dipelajari ya. Ada yang berkenan membacakan? Jadi membacanya lebih. Selamat datang di Bukit Kayu. Silahkan, siapa yang membaca? Oh ya, harus lebih ya Pak ya. Selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendidik, kali ini kamu akan belajar terus tentang resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman mindset akan menghalangi, lawan, dan galakkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasai. Ya, tepuk tangan untuk Pak Dwi.
Seperti sutradara radio ya. Teringat ketika nonton sandiwara radio zaman kecil ya. Pada aktivitas, kalau kita ke siswa ya, aktivitas itu bisa kita lihatkan video pendek. Nah, ini kemarin saya memperlihatkan tentang video bagaimana dia putus asa, kemudian tetap dia itu melakukan suatu tindakan sampai akhirnya berhasil. Hanya sebentar videonya saya lihatkan dulu. Walaupun kameraku tidak sebagus milik mereka, aku tidak boleh malu dengan kamera milikku. Aku akan membuktikan kepada mereka, aku pasti bisa memberikan hasil yang terbaik. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita lihat ya dari tayangan tadi, siswa kita nampakkan video seperti itu. Atau bisa juga dengan game permainan. Jadi maksudnya ketika kita memberikan suatu pemahaman kepada siswa, yang dilakukan pertama adalah aktivitas dulu, ada aktivitas. Siswa beraktivitas, jadi kalau di pembelajaran itu yang best project itu ya, artinya ya project based learning ya. Jadi anak itu mencari dulu pengalamannya itu dia punya dulu, baru nanti kemudian kita lakukan refleksi. Nah, bagaimana Anda apabila berada di posisi Akmal ya di video tadi, kemudian pelajaran apa yang Anda peroleh terkait daya lenting setelah melihat video tersebut. Nah, ini kita berikan kepada siswa. Jadi siswa itu setelah melihat video atau melakukan suatu aktivitas, bisa game, kalau di ini bisa juga membangun menara itu ya, membangun menara, kemudian nanti dikena angin, meruntuh. Nah, bagaimana perasaan dia? Apakah tetap akan memperbaiki atau sudahlah nesu putus asa? Nah, itu nanti ditanya ketika refleksi ini, tahap refleksi. Apabila dikaitkan dengan kehidupan kalian, apa respon Anda apabila dalam situasi sebagai Akmal tadi ya, yang ini ya. Nah, setelah refleksi ini, siswa melakukan refleksi, dia bisa merasakan kalau di posisi yang patah semangat, kemudian masih terus bangkit. Nah, itu bagaimana? Kalau sudah, kemudian kita lanjut ke K, yaitu konseptualisasi, kan arka ya. Jadi K-nya konseptualisasi. Nah, di sini materinya baru kita berikan. Apa itu resiliensi? Jadi resiliensi ini merupakan kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan atau kegagalan, melibatkan adaptasi positif dan pertumbuhan diri. Jadi resiliensi ini ketika kita krisis, kemudian bisa bangkit, akhirnya menjadi puncak juara. Nah, inilah kekuatan dari resiliensi. Kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Jadi resiliensi itu tidak hanya sekedar bertahan, tetapi kita pahamkan kepada siswa bahwa resiliensi itu belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan perubahan, dan mengembangkan strategi baru. Nah, kita juga mengenalkan kepada siswa mengenai grow mindset dan fixed mindset. Nah, apa itu grow mindset? Grow mindset itu adalah pola pikir yang berkembang. Jadi kalau kita itu menghadapi masalah atau tidak mampu mengatasi sesuatu, dia itu mengatakan saya belum bisa, saya itu hanya belum bisa aja. Tapi kalau yang fixed mindset, dia akan mengatakan saya tidak bisa. Jadi kalau fixed mindset itu anak-anak itu udah pasrah dengan takdir gitu. Sudah takdir lah ini, misalnya mau cari pekerjaan itu, takdir, nanti kalau takdirnya dapat kerja kan pasti kerja, nggak usah latihan, nggak usah usaha. Nah, ini
fixed mindset ini yang harus dihilangkan. Anak kita nggak boleh punya pemikiran fixed mindset. Tapi kita harus melatih anak-anak kita untuk memiliki pola pikir yang berkembang, yaitu dengan latihan maka saya akan mendapatkan perusahaan terbaik. Saya bisa masuk ke PT Denso misalnya dengan latihan. Dengan berusaha saya bisa masuk tentara, bisa masuk polisi dan sebagainya. Jadi tidak pasrah kepada nasib, ini adalah grow mindset. Nah, pola pikir ini yang kita kembangkan untuk anak-anak kita. Nah, kemudian nanti anak juga akan diminta untuk memilih ini mana yang grow mindset, mana yang fixed mindset. Misalnya tentang kesuksesan, ini saya bisa sukses jika punya bakat, saya bisa sukses dengan berusaha. Nah, ini anak-anak kita beri kuis juga bisa ya, untuk memilih ini fixed atau grow begitu. Sehingga lama-lama nanti siswa itu memahami, oh ini yang grow mindset, ini yang fixed mindset, berarti saya harus mengembangkan yang grow mindset. Kemudian memberikan dukungan. Jadi sekarang itu kita sebagai guru tidak boleh memberikan pujian, tetapi memberikan dukungan ya. Karena pujian itu apa? Pujian itu hanya fokus pada hasil. Jadi yang kita hargai hanya hasilnya. Wah, kamu hebat, luar biasa, kamu pintar begitu. Nah, ini sekarang sudah tidak boleh karena akan menghambat inisiatif dan kemandirian. Tapi yang boleh sekarang kita kalau memberikan statement kepada anak adalah dukungan, yaitu fokus pada usaha. Ya, prosesnya yang kita tonjolkan, yang kita sebutkan itu prosesnya. Kamu bisa berhasil karena usahamu sangat keras gitu. Karena kamu sudah berlatih imitan industri dari pagi, bangun pagi, olahraga sampai kamu bisa sukses masuk ke perusahaan yang kamu inginkan. Nah, itu yang maksud yang diinginkan ya. Kita sebagai guru selalu memberikan dukungan, bukan pujian sekarang. Nah, ini contoh dukungan yang efektif. Kamu sudah berusaha keras, misalnya dia gagal. Nah, kita tidak ini ya, tapi menghargai prosesnya. Aku percaya kamu bisa memperbaikinya, bagaimana kamu bisa mencoba lagi, begitu. Nah, didorong untuk bisa dia itu resilient ya, punya resilient. Nah, karena apa? Di dalam otak kita itu ada neoplastisitas, nih. Otak kita itu terus tumbuh. Jadi kalau otak kita itu menghadapi kesulitan atau tantangan, nanti akan membentuk koneksi baru dan mengkait-kaitkan pengetahuan yang lama dan yang baru. Nah, akhirnya akan membentuk hal yang baru. Nah, inilah pentingnya kenapa harus selalu mencoba dan ada resiliensi ini supaya tidak mudah putus asa, jangan berhenti aja di situ. Ketika ada tantangan terus kita berikan semangat, motivasi kepada anak-anak untuk terus mencoba. Kemudian membangun budaya ordinary magic ya. Jadi dalam konteks pendidikan ada penerapan ordinary magic, yaitu berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan dan faktor-faktor pelindung yang mendukung resiliensi murid melalui praktek-praktek sehari-hari yang terintegrasi dalam lingkungan sekolah. Nah, ini aplikasi kalau sudah diberi konseptualisasi tadi, kita kemudian akan memberikan aplikasi kepada murid. Nah, setiap murid diharapkan membuat ini tugas ya. Jadi dalam kelompok kecil beranggotakan 3 orang, buatlah 3 contoh situasi di mana murid Anda mengalami kegagalan atau kesulitan. Tulis kalimat dukungan dengan formula seperti di bawah ini. Jadi ada empati, pengakuan, kemudian reframing, kemudian penegasan nilai diri, tawaran dukungan dan sebagainya. Kemudian dipraktekkan. Nah, ini ada kolom situasinya seperti apa, kemudian kalimat dukungannya seperti apa. Nah, ini aplikasinya. Jadi yang saya lakukan untuk implementasi berbagi praktik baik dengan alur ARKA itu adalah seperti ini Bapak Ibu, dan nanti bisa digunakan ketika Bapak Ibu masuk ke kelas juga bisa seperti itu. Nah, dalam memberikan dukungan kepada murid ini ada rumus burger ya, ini apa hamburger nggih. Jadi diberi apresiasi, koreksi, kemudian apresiasi lagi. Jadi roti awal ini adalah apresiasi, di tengahnya kita beri koreksi ya, baru diakhiri dengan apresiasi lagi. Jadi kalau kita mengkritik anak itu diberi dukungan dulu, baru dikoreksi, diberi dukungan lagi begitu. Ya, kamu sudah berusaha dengan keras, sebaiknya maka apa-apa, kemudian tetap terus berusaha supaya kamu menjadi anak yang berhasil dan sukses, itu contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita sudah sampai jurus 4 Bapak Ibu, ke
Ya, jaga konsistensi nggih, kebiasaan berkesadaran ya, kebiasaan berkesadaran atau jaga konsistensi. Nah, jurus 4 ini menumbuhkan bagaimana kepada murid itu bukan paksaan tapi kesadaran. Bukan paksaan tetapi kesadaran. Jadi kalau paksaan itu nanti hanya menghadirkan ketakutan, tapi kalau kesadaran itu di mana-mana dia akan menggunakan itu karena dia melakukan sesuatu itu dengan sadar, bukan dengan paksaan. Alurnya tetap arkang ya, aktivitas, refleksi, konsep dan aplikasi. Nah, tetap ada ini ya, ada dramanya juga ya. Ada selamat datang di Lembah Bambu sebagai pendekar, kali ini kamu siapa yang akan membaca ini? Silahkan pakai mic biar seru gitu. Oh ya Bu Ismi ya, penyiar radio. Selamat di sebagai pendekar, kamu akan belajar jurus jaga konsistensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman habis lo akan melawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasai. Ya, tepuk tangan untuk Bu Ismi ya, luar biasa ini, merdu suaranya ya. Nah, sekarang aktivitas nih. Coba Bapak Ibu kita berpasang-pasangan dulu. Kita tidak bersentuhan ini kok, nggak apa-apa laki-laki dan perempuan karena ini tidak bersentuhan. Jadi pingsut nanti yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Yang A itu mengepalkan tangan sekuat mungkin. Kemudian yang B itu berusaha membuka kepalan itu, tetapi tidak boleh menyentuh. Bagaimana caranya? Sekarang ini udah dua-dua ya, pingsut nggih. Kupon yang tidak ada pasangannya nggak apa-apa, yang ini aja. Pingsut mana yang A dan mana yang B? Jenengan sendiri, jenengan sama saya. Oh, maju mawon pun nggak apa-apa. Pingsut terus berusaha dibuka, boleh dengan merayu, boleh dengan memarahi, apa saja, tapi tidak menyentuh, ya, tidak usah disentuh. Tidak boleh menyentuh. Nah ini, mari kita bermain-main ini dulu. Nggih, pingsut dulu. Nah, yang menang menjadi A, yang A yang mengepal kuat tangannya. Satu saja nggak apa-apa. Yang B berusaha membuka tapi tidak boleh menyentuh. Nggak boleh, nggak boleh menyentuh. Bagaimana caranya? Silahkan dicoba dulu, dirayu boleh, disangoni boleh, mau diajak salim ya boleh. Pak Tumen sama Pak Dwi itu Pak Eko lagi notulen. Dan ketok. Ini juara ngapel ya? Mana garis tanganmu? Dibanting. Ada yang berhasil. Ada yang berhasil Bapak Ibu? Belum.
Oh, belum. Masih sama nggak panjang? Panjangnya beda-beda sama. Oke, sekarang sudah ya. Oke, sampun. Sekarang Bapak Ibu ada yang bisa memberi komentar yang gagal tadi, yang gagal semua ya ini ya? Ada yang berhasil tidak? Gagal semua. Ada yang bisa menyampaikan untuk B ya, yang berarti yang berusaha membuka tadi ya. Apa upaya yang dilakukan untuk membuka tangan A? Apakah berhasil? Yang B siapa? Monggo yang mau cerita. Yang B itu Bupon. Bupon dulu. Tapi saya berusaha untuk merayu Bu Ismi ya. Ya. Dengan cara supaya membuka tangan dengan apa ya? Merayu dengan kata-kata, tapi ternyata dia kukuh pada pendiriannya. Kukuh pada pendiriannya. Enggak mau, gitu. Enggak mau itu. Yang Katanya kedua, mau sentuh nggak boleh ya. Sebenarnya kalau saya tapi nggak. Terus yang kedua Bu, untuk ini untuk yang A ya, untuk yang A. Mengapa saat B berupaya membuka, A mengepal tangannya kuat-kuat, semakin dipaksa semakin kuat. Nah, bagaimana ini refleksinya yang A? Baik, ketika yang mau membuka tangan saya takut kalau apa yang ada pada saya itu diketahui sama Bupon dan saya dibicarakan yang tidak baik, maka lebih baik saya menutup diri biar semuanya saya sendiri yang tahu. Oh ya, berarti konsisten menjaga rahasia itu ya. Yang Pak Subi maju Pak. Beda ini maju ya. Yang A, yang nomor 1 ya Pak ya, yang sebagai B ya Pak ya. Yang nomor 1 ini bagian. Jadi untuk Pak Wagyo yang perlu membuktikan bahwa dia mengepal tangan itu katanya di tangannya itu ada ada tulisan B atau angka berapa 8 atau 18. Namun saya kejar terus untuk membuktikan dia tidak mau, dia tetap bisa membuktikan dengan tangan satunya seperti ini ya, karena mungkin garis tangannya itu hampir sama sehingga mungkin dengan kekuatan dan karakternya itu dia tetap bisa menjaga apa yang ada pada dirinya itu seperti inilah. Gitu. Oh ya, terima kasih Pak Subi. Jadi Pak Subi merasa bahwa Pak Wagyo konsisten gitu ya, konsisten tetap mengepalkan tangannya, menjaga rahasia yang ada di tangannya. Pak Wagyo yang A ingin berbagi menyampaikan, monggo Pak maju Pak. Sama suaranya serak-serak. Ya, sini Pak. Jadi saya tetap bersih gitu ya. Tetap menjaga apa yang perlu dirahasiakan. Dan saya sampaikan ketika suatu rahasia itu ingin diketahui oleh orang, maka kami sampaikan tidak terus terang gitu, tapi lewat jalan yang lain dengan tangan kiri sehingga meskipun tangan kanan tetap terjaga, tapi diri ini beritahu meskipun secara tidak terang-terangan gitu, sehingga tidak mengecewakan dari orang yang ingin mengetahui apa sesungguhnya yang ada dalam kanal tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wagyo. Jadi berusaha memberi dengan kode-kode itu ya, tapi tetap konsisten. Jadi di sini ada kesadaran versus paksaan, Bapak Ibu ya. Jadi konsep kita ini adalah memberikan kesadaran atau paksaan. Nah, tadi Bapak Ibu tentunya ketika ditakut-takuti, tadi kayaknya ada yang ditakut-takuti, nggak ada ya? Bagaimana perasaannya Pak ketika ditakut-takuti, bagaimana perasaannya? Apakah makin keras menggenggam atau mau melonggarkan? Oh ya, tadi pada waktu saya ditakut-takuti oleh Pak Budi, saya tetap menggenggam karena saya paham apa yang disangsikan oleh Pak Budi itu tidak ada terjadi. Jadinya
Saya genggam. Tapi aku ramet deh ini. Kemudian yang kedua, saya juga suruh menghitung jari saya ada berapa. Saya paham kalau jari saya itu ada 4, yang 1 itu jari. Artinya saya tetap bertahan untuk tidak membuka apa yang saya pegang. Nah itu kesepakatan atau mungkin merupakan rahasia yang harus pegang, makanya itu tetap saya bertahan untuk tidak membuka, meskipun itu saya dipaksa. Oh ya, oke. Berarti dengan dipaksa itu malah semakin tidak mau ya Pak ya. Nah, ini apabila kita terapkan kepada siswa kita itu sebenarnya ya seperti ini, nggih, Bapak Ibu ya. Siswa itu kalau dipaksa ya dia semakin malah tidak mau. Tapi kalau kita beri kesadaran apa manfaatnya, apa tujuannya yang dilakukan, kenapa berangkat pagi itu, apa manfaatnya, apa tujuannya dan sebagainya. Nah, dia akan dengan sendirinya bisa berangkat pagi. Tapi kalau dipaksa, nah dia akan merasa ditindas. Jadi dia merasa kemerdekaannya itu diusik. Jadi malah semakin rasa wailah gitu ya. Ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Misalnya ada poster hati-hati jangan lihat kiri, apa yang kita lakukan biasanya? Kita malah lihat kiri kan. Nah, ini contoh ya. Terus ada juga kan misalnya anak kita itu sudah pengen sholat, tapi tiba-tiba ibunya bersuara keras, gak sholat gitu. Nah, dia malah jadi ngelukruh, nanti sajalah gitu. Nah, itu juga ada terjadi ya. Tapi kalau kita memberi kesadaran di awal sudah memberikan rambu-rambu sholatnya jam sekian mas, kalau sholat jangan lambat-lambat, jangan telat-telat gitu. Nah dia akan dengan kesadarannya sendiri, tinggal kita pantau, kita lihat gitu nih. Karena ini di dalam diri kita ini ternyata ada tombol ajaib kesadaran diri. Jadi ada tombol-tombol ajaib tentang tantangan, kesenangan, keingintahuan, manfaat dan sebagainya. Nah bagaimana kita bisa memanfaatkan tombol ajaib yang ada di dalam siswa ya, di dalam diri kita, itu juga kita terapkan kepada siswa gitu ya. Kemudian guru itu sebagai inspirator bukan motivator, jadi memicu semangat dari dalam, bukan sekedar dorongan dari luar. Kalau dipaksa, dihukum, dibentak-bentak itu kan dorongan dari luar nggih Bapak Ibu. Tapi kalau kita itu memicu dari dalam kan ya dengan kita sebagai inspirator ya, misalnya dengan memberi contoh, memberi tantangan begitu ya, tantangan besok kalau kamu bisa berangkat pagi selama sebulan full, nanti kamu akan jadi anak yang sehat, kamu akan jadi anak yang bagus, yang sehat, yang rajin, nanti nilainya tidak ketinggalan gitu. Atau bisa juga dengan diberi bintang, nanti tantangan atau yang disukai apa begitu nggih. Dari anak-anak itu, nanti kalau kamu bisa sebulan kamu dapat 1 bintang, nanti kalau 2 bulan 2 bintang, nanti kalau sudah terkumpul 5 bintang, nah dikasih reward apa, misalnya karena kemarin banyak alpanya, mungkin alpanya dikurangi 1 dengan 1 bintang, nah itu kan bisa, misal itu nggih. Itu yang juga sudah saya lakukan ke anak-anak sebenarnya nggih. Jadi kalau mengurangi alpa bukan gratis, tapi dia harus ada kerajinannya. Jadi menyalakan api semangat dan potensi dari dalam diri siswa. Kalau motivator, kalau guru itu sebagai motivator kan memberi dorongan dari luar seperti hadiah, hukuman, ekspektasi. Nah ini dilarang sekarang, tidak boleh nggih. Fokus sementara, hanya ada perubahan jangka pendek saja. Kalau nggak ada gurunya, kalau nggak ada hadiahnya, kalau nggak ada hukumannya, dia akan kembali lagi seperti perilaku semula. Dan juga ada ketergantungan menunggu arahan dari luar, dia akan terbiasa menunggu dihukum, dia akan terbiasa menunggu dibentak atau dielek dulu. Ini kalau sebagai motivator. Tapi kalau sebagai inspirator, ini dari dalam dirinya, kemudian mendorong penemuan diri. Jadi dimanapun akan dipakai. Misalnya tidak ada Bu Ismi pun dia tetap akan semangat bangun pagi gitu. Nah ini karena sudah sebagai inspirator kita. Kemudian membangun kebiasaan positif. Nah Bapak Ibu ada istilah atomic habit nggih sekarang. Apa itu atomic habit? Bapak Ibu ada yang perso atau sudah pernah membaca? Atomic habit. Ya, saya pernah ngasih amanat kayaknya di imitan. Ya,
dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu akan menghasilkan kesuksesan yang luar biasa itu nggih. Jadi sehari 1%, maka setahun akan menjadi banyak persen, akhirnya menjadi kesempurnaan. Jadi ketika kita ingin mengubah sesuatu itu tidak harus dengan langsung besar. Misalnya target lari 5 kilo itu tidak harus langsung lari 5 kilo, tapi bisa dengan jalan dulu. Jalan 500 meter dulu, besok paginya jalan lagi 500 meter, besok paginya jalan sampai 1000 meter, besok paginya agak lari agak cepat, pelan-pelan terus nanti tidak terasa. Karena otak kita itu sebenarnya ketika ingin mewujudkan sesuatu itu ada dinosaurus yang menghalang-halangi atau ada hormon yang itu menolak untuk mencapai target itu. Jadi biar dinosaurusnya itu tidak bangun ya istilahnya, kita pelan-pelan saja, tidak usah terlalu frontal ya, tapi sedikit-sedikit lama-lama nanti akan menjadi tindakan atau kesuksesan yang luar biasa. Ini atomic habit ya. Nah, untuk merubah kebiasaan ini ada 4 unsur, ada Q atau isyarat ya, craving atau keinginan, response atau tindakan, reward atau ganjaran. Jadi ada langkah-langkahnya ini. Contohnya misalnya literasi, supaya anak itu suka membaca. Nah, kita Q ya, kita letakkan buku di meja belajar. Cravingnya ingin lebih paham materi ujian, jadi ada keinginannya gitu ya. Responnya nanti baca 5 halaman setiap malam. Rewardnya beri diri sendiri istirahat dan ujian, jadi sebagai reward. Jadi reward itu tidak harus berupa uang atau apa, tapi dengan memuji diri sendiri, atau nanti kalau sudah 10 satu buku itu selesai, nanti bisa istirahat begitu. Istirahat sehari atau 2 hari baru mulai baca buku lagi begitu. Nah, ini ada tantangan reptilian brain ya. Otak kita itu cenderung menolak ya, ini tadi yang dinosaurus tadi ya Bapak Ibu. Otak kita itu cenderung pengen berada di zona nyaman ya. Itu wajar, makanya anak-anak kita sering mengatakan masih berada di zona nyaman gitu. Nah, karena mereka itu sedang dikuasai oleh dinosaurus yang ada di otaknya, sehingga belum tergerak untuk membuat perubahan. Nah, caranya untuk bisa mereka membuat perubahan ya dengan langkah-langkah 4 ini ya, Q, craving, respon, reward. Nah, ini aktivitas reflektif nih. Jadi misalnya dengan mengidentifikasi kegagalan, apa kegagalan terbesar yang pernah kamu alami gitu ya. Jadi kita ajak diskusi untuk mereview atau melihat kembali dirinya, kegagalan apa yang pernah dia alami, kemudian apa yang kamu pelajari dari situ, dari kegagalan itu, apakah kamu itu putus asa, jatuh, atau berusaha untuk bangkit kembali gitu. Kemudian memulai perubahan positif itu direncanakan untuk membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik, good habit ya. Jadi dengan atomic habit tadi. Nah, jadi ini nanti pada akhirnya murid itu juga diminta untuk berkomitmen pribadi gitu. Saya berjanji untuk apa, karena apa. Nah, dari komitmen kecil hari ini adalah awal untuk meraih kesuksesan yang luar biasa di esok hari. Jadi mari nanti dalam kita memberikan pembelajaran di kelas itu bisa memberikan atau menumbuhkan resiliensi murid nih, di saat-saat mungkin anak itu merasa males, lemes, atau mungkin tidak bersemangat, putus asa, merasa tidak bisa mengerjakan pelajaran, mungkin matematika atau apa sangat sulit begitu nggih. Kemudian kita memberikan ini resiliensi dan jaga konsistensi. Nah, Bapak Ibu, ini ada yang bersedia maju tidak untuk menyampaikan komitmen saya berjanji untuk apa gitu, misalnya untuk membaca buku. Ini tadi kan ada contohnya ya, membaca buku. Letakkan buku di meja belajar, akan membaca materi pelajaran sampai 5 halaman begitu. Nah, ini dari siswa harus muncul ini. Dan kita juga bisa mempraktekkan ini dulu. Misalnya, saya berjanji untuk mempelajari dulu materi yang akan saya sampaikan kepada siswa, karena biar materi yang saya sampaikan kepada siswa itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa gitu misalnya. Kalau di BK kan seperti itu ya, walaupun kita jarang masuk kelas tapi kan juga ada yang masuk kelas gitu.
Wah, Bapak Ibu ada yang ingin diubah itu komitmen tentang dirinya. Tadi yang belum maju Pak Tumen ya. Aku udah maju ya. Maju dulu. Berkomitmen ini nggih. Kok Pak Wakanya belum, nanti lagi Zoom ya. Menghadap depan Pak. Ini kita sudah sampai tahap aplikasi ya. Saya berjanji satu. Janji siswa. Ya saya ini guru untuk murid atau murid? Kita untuk diri kita sendiri aja. Saya berjanji untuk tidak terlambat selama 1 bulan karena akan mengurangi kedisiplinan dalam tugas-tugas saya. Ya, sip, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Tumen ya. Kayaknya ini sesuai kayaknya. Ini dipegang janjinya Pak Tumen berarti tidak boleh terlambat sebulan ya. Iya, terima kasih untuk komitmennya Pak Tumen ya untuk tidak terlambat. Nanti Bapak Ibu silakan membuat komitmen sendiri. Ini sebagai ARKA ya, aplikasi sekarang di tahap aplikasi nih. Pesan inspiratif ini resiliensi membuat kita tangguh, kesadaran membuat kita mandiri, keduanya membentuk pribadi siap kerja dan siap hidup. Nah ini setelah tadi kan di awal saya menyampaikan untuk berbagi praktik baik ini adalah saya mengambil diagnosa atau kasus ya keterlambatan. Nah ini rekap keterlambatannya dari Juli, Agustus, September, Oktober ini sudah menurun dan ini adalah keberhasilan dari jurus 3 dan 4. Selanjutnya keberhasilan ini pun tidak lepas dari peran guru dan sekolah. Tentunya dalam keberhasilan menekan keterlambatan tidak lepas dari guru BK, guru kelas atau guru mapel dan guru produktif juga termasuk di sini nggih. Keduanya berkolaborasi menciptakan lingkungan belajar yang efektif, responsif dan holistik. Nah, ini merupakan jurus ke-6, bangun kolaborasi. Jadi kerjasama multi pihak. Nah, ini kita sebagai guru BK juga perlu memperhatikan bagaimana kita berkolaborasi dan tentunya tidak lupa dengan orang tua ya, dengan mapel, dengan orang tua, dengan tenaga kependidikan yang lainnya untuk menciptakan bagaimana siswa itu bisa mandiri dan mengembangkan potensi dirinya. Nah kemudian termasuk juga ada jurus ke-7 yaitu lingkungan menata situasi. Ini menyangkut lingkungan belajar yang aman, nyaman, menggembirakan. Jadi aman itu bebas dari kekerasan, bencana, dan risiko digital. Nyaman itu lingkungan bersih, relasi empatik, sarana mendukung. Menggembirakan itu belajar aktif, ruang bermain, dan bakat suasana positif. Nah ini juga perlu kita perhatikan bagaimana lingkungan belajar siswa ini bisa aman, nyaman, dan menggembirakan. Kita menciptakan situasi itu, jadi menata situasi. Nah terima kasih, guru adalah menginspirasi, guru yang menginspirasi adalah guru yang menyalakan kesadaran, bukan sekedar memberitahu. Ini nggih Bapak Ibu, semoga ini menjadi konsep diri kita dalam kita mengajar. Ya, terima kasih, ini sudah selesai. Dari sini ada penguatan, tidak usah bertanya, tapi penguatan aja. Penguatan, monggo Bu Ismi, Bu ini. Bu Ismi ya, penguatan maju nggih, biar maju di sini. Sudah punya ide belum? Siapa yang punya? Pak Waka. Penguatan. Atau bertanya juga boleh ya. Baik, luar biasa sekali yang sudah disampaikan. Bukan karena di syuting bahwa memang seperti yang mungkin kita semua pernah mengalami ya, sejak kita menjadi anak-anak sampai sekarang kita sudah dewasa bahkan menjadi orang tua, itu memang kita akan menggarisbawahi yang sudah disampaikan tadi bahwa untuk membuat atau mengubah perilaku itu memang paling bagus adalah dengan penyadaran. Jadi tidak dengan memaksa, meskipun saya suka memaksa. Tadi Pak, saya paksa-paksa.
Nah, karena dengan adanya kesadaran itu mereka merasa butuh, Tapi yang dari yang sederhana saja kita, waktu kita masih kecil itu ketika waktunya mandi itu kita harus selalu dipaksa untuk mau mandi, karena kita belum tahu fungsinya mandi itu apa, kita belum sadar mandi itu untuk apa gitu. Kemudian sudah ada remaja gitu, kita sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, maka kita butuh memantaskan diri. Oh ternyata kita butuh mandi. Mandi itu merupakan kebutuhan kita, sehingga ketika kita melakukan aktivitas mandi itu menjadi tidak terpaksa lagi, kita enjoy saja melakukannya. Mungkin kalau Mas Eko ini mandinya nggak mentas-mentas. Oh itu sering mandi. Oh mudah mandi. Ya, jadi itu hanya sebuah contoh kecil ya. Intinya saya menggarisbawahi, saya setuju sekali dengan yang disampaikan tadi bahwa untuk membuat atau untuk mengubah perilaku seseorang menjadi yang lebih baik tentunya itu sebenarnya paling pas, paling tepat adalah dengan cara menyadarkan, bukan dengan demikian sedikit istilahnya komentar atau penguatan dari saya. Monggo silakan yang lain dari sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Monggo yang lainnya. Ada 7 masukan ya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berdiri ke sini. Baik sekali ya, materi tentang jurus ketiga itu resiliensi bagi saya sebagai BPK yang sebentar lagi saya sudah mau kampanye. Namun saya sering untuk menumbuhkan kesadaran diri itu saya merasa belum mampu ya. Jadi sering mencoba seperti kemarin saya bawa anak itu dia di PT Densu 3 orang itu 1 orang gagal di pengentas itu, lalu dia WA ke saya, ini saya gagal, saya mohon maaf dan saya tidak punya ibadah. Saya sekarang ada di masjid dan saya terkapar nggak tahu bisa pulang dengan. Akhirnya saya bicara sama teman saya, supaya saya tak ke masjid. Saya ke masjid itu sudah mendapati anak saya, siswa saya itu yang sudah dia padahal belum makan sepotong roti. Saya lalu Mas, nggak apa-apa gagal itu nanti masih banyak perusahaan yang lebih baik dari Densu dan kamu masih bisa. Nah itu baru mau duduk. Setelah duduk dia menangis. Karena dia laki-laki ya saya lihat terus menangisnya. Saya cuma punya tisu, saya keluarkan dari tas saya kasihkan. Setelah dia itu saya mau pulang. Kenapa? Karena saya sudah bilang sama bapak dan ibu kalau di Densu itu begini dan nanti saya akan bisa membangun rumah. Ibunya juga sudah mensupport seperti itu. Dan nanti kalau pulang saya nggak mau pulang saya mau pulang ke saudara. Mana bilang itu peristiwa yang benar-benar saya membuat saya pun kalau membayangkan itu sedih dan terpuruk karena saya juga pernah mengalami kegagalan dan dia gagal itu merasa karena cita-cita itu hanya di Densu. Selain Densu aku nggak punya cita-cita lagi. Nah itu yang membuat malah itu sebenarnya apakah saya alami maka dia lanjut terus. Masih itu tentunya kalau Densu itu nanti akan baik-baik saja. Mungkin ada perusahaan lain yang bisa mampu dan kamu bisa lebih baik lagi. Dia tetap menangis. Kalau menangis dan menangis, saya bilang, kamu sholat belum? Belum. Sholat belum? Ya, kamu nunggu dulu ya. Kamu sholat dulu. Ibu tunggu di sini. Akhirnya anak itu sholat dulu. Dalam berdoanya dia tidak berdoa, saya nggak tahu doanya apa, tapi yang saya tahu dia nangis. Doa itu malah nangis dia. Saya minta buat dia, jurus itu kan tidak cuma sekedar saya baca, tapi bisa saya terapkan. Kata-kata yang tadi saya sampaikan ke anak itu sampai akhirnya pulang itu pun biasa
gitu. Kamu jalan aja yuk sama ibu. Karena tuh saya nggak mau ke lokasi itu aja, ke warung. Nah tiba-tiba karena itu hujan ya di situ, jadi sangat becek sekali. Terus mas, mau jadi kalau nanti kamu jatuh malah nanti permasalahannya tambah itu lagi ya. Sekarang kita balik ke musola, ke tempat sholat itu. Jadi di situ mas, ibu kan juga belum sholat, ibu kenalnya di sana. Kamu di sini ya, anak itu saya tinggalkan karena kalau saya hubungi dia itu tambah menangis. Ya bu, saya tak sendiri dulu ya, tapi HP-mu harus aktif ya. Dalam perjalanan saya menuju ruang BKK-nya Salatiga itu, ya itu saya khawatir bu, takutnya mungkin aku bunuh diri atau gimana, karena itu tinggi, terus di bawahnya itu jurang. Maka akhirnya satu pesan saya diambil dari tempat dan saya tidak sholat di situ, saya di sholat dekatnya siswa saya itu. Mas, ibu sholat di sini, kamu jangan nangis ya. Enggak bu, itu dia sudah merekam kata-kata itu. Terus akhirnya dia bilang, itu kan bilang kita perusahaan yang bagus selain itu apa bu? Nah karena di situ ada rekrutmen dari PT Besi Baja, itu Besi Baja juga ngomong apa UMR-nya lebih tinggi, bisa jadi di sana. Nanti akan perlu diskusi kamu, ya nanti dulu saya insya Allah. Sampai hari ini dia masih tanya ke saya, bu, ibu sudah lebih belum ke perusahaan yang bagus ini. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kita memberikan penguatan pada anak agar mereka itu tumbuh kesadarannya pulih lagi, itu harus ada iming-iming yang lebih gede lagi. Itu kesimpulan saya yang kemarin saya lakukan. Berarti saya dipulari ya untuk resiliensi itu ya seperti apa judulnya biar lebih ke siswa. Itu saja yang saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bu Ismi, tepuk tangan ya buat Bu Ismi. Dari Pak Dwi Indarto tadi memberikan penguatan bahwa untuk melakukan suatu perilaku tertentu memang membutuhkan kesadaran ya, sehingga bisa konsisten kita itu untuk melakukan perilaku itu memang betul ya dan sangat penting. Dan dari Bu Ismi menekankan bahwa resiliensi itu perlu ditumbuhkan kepada diri siswa, dan kita sebagai guru ya, kalau di sini terkhususnya masih guru BK dan ditambah pihak manajemen itu perlu memiliki strategi khusus untuk bisa menumbuhkan resiliensi siswa, sehingga ketika siswa itu jatuh dalam kondisi terpuruk, dia bisa bangkit kembali untuk bisa eksis ya, untuk bisa eksis dan mengeksplor dirinya kembali. Nah, luar biasa sekali ya penguatan dengan kesimpulan dari Bapak Ibu. Terima kasih, dan hari ini untuk berbagi praktik baik saya untuk jurus 3 dan 4 tumbuhkan resiliensi dan jaga konsistensi. Juga tadi sedikit tentang jurus 6 dan 7 bangun kolaborasi dan menata situasi juga sudah saya sampaikan, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi ataupun pemahaman baru untuk Bapak Ibu nanti, sehingga bisa lebih baik lagi dalam memberikan layanan kepada siswa-siswi kita. Dan Bu Ismi tadi sudah langsung menemui di lapangan ya, ada siswa yang gagal, kemudian dia sudah merasa gagal, bagaimana Bu Ismi membangun, menumbuhkan resiliensi dalam dirinya sehingga dia memiliki tenaga untuk bisa ikut seleksi lagi di perusahaan lain. Ini luar biasa sekali nggih Bu Ismi aplikasinya, dan kita nanti selalu seperti itu kepada siswa-siswa kita bangun, dan ini bagian kecil dari 7 jurus BK Hebat ya, yang akan kita implementasikan kepada siswa-siswa kita ke depan besoknya. Tentunya ini untuk memperbaiki bagaimana kita sebagai figur guru yang guru itu menginspirasi, bukan hanya memotivasi ya, bahkan bukan sebagai motivator kita, tapi sebagai sumber inspirasi. Nah, ini yang diharapkan. Begitu saja Bapak Ibu, saya akhiri dulu. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.